Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jody Setiawan, NPM 18143, kelas B, akan mempresentasikan filsafat hukum yang dibimbing oleh Bapak Rosa Tejabuana, SHMH. Silsilah filsafat hukum. Pemikiran hukum Yunani kuno dan hukumnya. Berbagai macam sumber, penyairan, sejarawan, orator, filsuf, dan sofis. Kontributor utama Socrates, Plato, Aristoteles, dan muridnya di sekolah aliran filsafat Helenistik. Pemikiran hukum Yahudi kuno dari kode-kode mosaik secara tradisional dan berkembang pesat pada Talmud. Umat Nasrani muncul terpisah dan berbeda-beda, berpengaruh kuat pada pemikiran hukum masa skolastik. Pemikiran hukum Agustin menjadi representasi gabungan pemikiran Greko-Roman, Yunani Romawi, dan Judeo-Kristian, Yahudi Nasrani. Romawi jurispruden. Pemikiran hukum Islam disajikan secara sistematis oleh ahli hukum Romawi. Bukti gabungan pemikiran hukum Romawi dan Yunani terlihat dari para filsuf Romawi seperti Cicero, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Tradisi pemikiran Islam melalui Maimonides, seorang filsuf Yahudi, dan secara tidak langsung melalui Thomas Aquinas sebagai filsuf Katolik. Pengaruh utama kedua filsuf skolastik, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd, yang menjadi tantangan bagi para filsuf Eropa era abad pertengahan. Silsilah filsafat hukum. Kebangkitan hukum Romawi dan perkembangan hukum kanon Nasrani bersamaan dengan bangkitnya filsafat skolastik di akhir abad pertengahan mengelaborasikan teori dan konsep baru ke dalam pemikiran hukum Eropa di abad pertengahan dan menjadi cikal bakal dasar bagi era awal filsafat hukum Barat modern, memberikan nilai pandangan para filsuf hukum di eranya dalam memandang hukum sebagai code of conduct dan sebagai proses menghadirkan keadilan. Nilai gerak transisi aspek revolusi paradigma bisa discrutinize, hasilnya dipelajari dalam pola sosial saat ini. Prosedur hukum di zaman Yunani berkaitan dengan makna dalam manajemen konflik dan menertibkan masyarakat, di mana prosesnya secara publik, terbuka, terpusat, dan sebagian besar dari masyarakat yang hadir, yang mengadili kasus anggota masyarakat yang dituakan, seperti kepala suku dan kepala adat dan lain-lainnya. Harus mencari resolusi terbaik, strike test. Proses dilakukan secara lisan. Strike test judgment ditentukan melalui konsensus, hasilnya harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Early Greek law dan Athenian law konsep hukum di zaman Yunani kuno gambarannya berbeda dengan hukum saat ini. Term nomos belum merujuk undang-undang. Term plural nomos oinomoi merujuk pada definisi term hukum saat ini. Sebelumnya menggunakan term temos yang diterapkan, retra yang dikatakan, dan grapos gramata yang ditulikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.